Sorotan lain, Saudara, salah satu agenda dalam presidensi G20 Indonesia jalur keuangan adalah Finance Minister and Central Bank Governor Meeting atau FMCBG. Pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral akan kembali digelar pada 12 sampai 13 Oktober mendatang di Washington DC, Amerika Serikat. Nah, apa saja poin yang akan dibahas? Kami akan berbincang langsung dengan Rudi Brando Huta Barat, Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Halo Pak Rudi. Halo, selamat pagi, Selamat Mbak Pasca. pagi. Di Jakarta sudah pagi, di sana masih malam ya Pak. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol soal kegiatan ini keempat kalinya pertemuan setingkat Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral di tanggal 12 sampai 13 Oktober mendatang. Apa saja Pak persiapan rangkaiannya? Bapak sekalian, terima kasih. Untuk pertemuan Menteri Keuangan dan Bank Sentral keempat dalam acara G20 ini, kami sudah mempersiapkan dua hal. Pertama adalah bagaimana menyiapkan substansinya atau materi-materi yang akan didiskusikan dalam pertemuan keempat tadi nantinya, agar pertemuan tersebut dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dan hasil-hasil konkret yang berguna bagi ekonomi dunia, sehingga tema besar presidensi Indonesia di dalam G20, yaitu Recover Together, Recover Stronger, bisa berjalan dengan baik. Itu yang pertama dari sisi substansi. Dari kedua adalah bagaimana kita menyelenggarakan acara pertemuan FMCBG keempat ini secara baik. Perlu diketahui bahwa terdapat 365 orang yang Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang hadir di Washington DC pada acara tanggal 12 dan 13. Bagaimana kami mengelola agar ke-365 orang ini yang terdiri dari 26 Menteri Keuangan, 22 Gubernur Bank Sentral, 16 ketua lembaga internasional lainnya dapat berjalan dengan baik, dan kemudian penyelenggaraannya, karena ketuanya adalah Asia, presidensinya adalah Indonesia, maka kami juga mencoba memasukkan nuansa Indonesia ke dalam pertemuan keempat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral tersebut. Jadi sehingga lengkap, baik dari substansinya dapat, tetapi penyelenggaraan acaranya dapat berjalan dengan baik, dan kekasan nuansa Indonesia boleh ditangkap oleh seluruh peserta di Washington DC tanggal 12 sampai 13 nanti. Demikian, Mbak Iswara. Ini menarik Pak Rudi, karena meskipun kita melihat ini jalur keuangan, tapi bisa juga sebagai bagian dari diplomasi budaya Indonesia, mengenalkan budaya-budaya Indonesia. Nah, kita ketahui Pak, tadi Pak Rudi juga udah cerita, kita akan bawa nuansa Indonesia di FMCBG keempat ini. Ini bagaimana Pak penyelenggaraannya untuk lebih mengenalkan tadi budaya Indonesia dan yang Indonesia banget gitu di FMCBG keempat ini? Betul. Begini Mbak, jadi ketika kita menjadi presidensi di G20 dalam menyelenggarakan acara, ini ada konsepnya. Kita menggunakan konsep, kita kemas namanya Taste of Indonesia. Jadi semua kegiatan yang dilakukan selama 12-13 itu menggunakan suatu konsep yang disebut dengan Taste Indonesia. Bagaimana menerjemahkannya? Pertama adalah kami menggunakan branding di dalam nanti ruang sidang, itu kita menggunakan nuansa Kalimantan. Karena Kalimantan itu nantinya akan menjadi ibu kota kita di Kalimantan. Nah, nuansa Kalimantan itu kami kemas dengan nanti ada penari enggang. Jadi penari enggang ini adalah suatu kekhasan yang ada di Kalimantan yang membawa suatu filosofi adanya masalah persaudaraan dan perdamaian. Sehingga ini menjaga tali persaudaraan. Jadi kedamaian dan tali persaudaraan ini menurut hemat kami sangat cocok dengan agenda yang perlu di G20, di mana perlunya semangat multilateralism atau kerjasama di dalam membuat ekonomi dunia itu menjadi recover together, recover stronger. Itu yang pertama. Jadi dari sisi brandingnya kita menggunakan tari enggang untuk menunjukkan bahwa kita perlunya semangat multilateralism. Kemudian yang kedua adalah kita di dalam nanti dalam mengelola acara, kita ada makanan dan ada snack, itu kita menggunakan makanan-makanan Indonesia. Jadi nanti kita akan menyuguhkan makanan-makanan seperti somai, kemudian tumpeng, kemudian sate merangi, kemudian jajanan pasar, dan tidak lupa kopi. Nah itu juga kami sajikan di dalam nanti sidang dalam FMCBG yang keempat nanti. Dan tidak lupa
kami selalu membuat ada suatu booth nanti yang isinya itu adalah memamerkan UMKM yang ada di Indonesia di dalam booth tersebut, sehingga nanti peserta-peserta yang dalam FMCBG tersebut dapat mengetahui kebudayaan Indonesia melalui keramik, melalui pernak-pernik yang ada di situ, batik, sehingga mereka mengetahui kebudayaan Indonesia dan juga nanti membeli dari sisi itu, sehingga nanti berdampak banyak kepada UMKM. Itu yang kami kemas, sehingga tidak saja sidangnya yang berjalan dengan baik, tetapi nuansa Indonesianya, the taste of Indonesia, semangat untuk multilateralism itu bisa berjalan dengan baik. Demikian, Mbak. Oke, jadi itu semua sudah dibawa, ada seninya, ada makanannya, sampai UMKM-nya pun dibawa ke Amerika Serikat untuk sekaligus diperkenalkan. Tapi ada nggak Pak agenda lain gitu yang jadi bagian dari rangkaian kegiatan FMCBG selain agenda meeting tentunya yang penting? Ya, selama 1 minggu di DC ini kita ada banyak kegiatan. Jadi nanti di hari Selasa itu kita ada kegiatan informal meeting untuk keketuaan ASEAN. Jadi setelah tahun 2022 ini kita menjadi presidensi di G20, tahun depan di 2023 kita menjadi keketuaan juga, menjadi chairman di ASEAN. Itu jadi ada informal meeting pada hari Selasanya. Kemudian back to back atau bersamaan dengan itu di Washington DC juga akan berlangsung annual meeting dari IMF. Jadi itu berbagai kegiatan yang ada di dalam selain dari kegiatan G20. Selain itu juga kami melakukan berbagai macam side event. Side event tadi salah satunya adalah bagaimana kita menyelenggarakan seminar internasional mengenai CBDC, yaitu Central Bank Digital Currency. Di samping seminar tersebut, nanti juga akan diumumkan siapa jadi pemenang karena kami mengadakan lomba bagaimana upaya terobosan-terobosan inovasi yang dilakukan oleh inovator-inovator, kita lombakan untuk mencari pemenang bagaimana melakukan inovasi untuk mengaplikasikan CBDC tersebut. Nah, itu pengumumannya pada saat pelaksanaan seminar dari CBDC tersebut, Pak Rudi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Tadi sebelum jeda iklan, Pak Rudi cerita kalau sebelum rangkaian utama di FMCBG akan ada kegiatan Asian Finance Minister dan juga Central Bank Governors. Nah, kalau yang ini apa Pak yang akan didorong isunya dalam pertemuan tersebut? Iya, terima kasih, Mbak. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa di 2023 nanti Indonesia itu akan menjadi chairman dalam ASEAN. Jadi keketuaan ASEAN itu di 2023 itu akan menjadi chairman. Nah, pertemuan pada kali ini di DC ini, pertemuan ASEAN ini adalah pertemuan informal. Intinya adalah ingin mensonding atau memberikan sosialisasi kepada negara-negara ASEAN agenda-agenda apa yang akan diusung oleh keketuaan ASEAN di 2023, sehingga nanti prosesnya ketika Indonesia boleh menjadi keketuaan di 2023 prosesnya berjalan dengan baik. Memang kita mengangkat sesuai dengan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, ada 3 agenda yang diangkat di dalam 3 pilar di dalam keketuaan ASEAN nanti 2023, yaitu pilar pertama itu adalah recovery rebuilding, kemudian yang kedua adalah digitalisasi, kemudian pilar yang ketiga adalah sustainability. Nah, di recovery rebuilding adalah bagaimana kita berusaha untuk di negara-negara ASEAN itu menjadi recover dan kemudian rebuilding, kita mengangkat beberapa tema. Yang pertama adalah bagaimana kita mengangkat pentingnya penggunaan local currency transaction di dalam perdagangan di ASEAN. Sebagai contoh kita lihat adalah bagaimana kita meningkatkan transaksi-transaksi antara negara ASEAN, misalnya Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Malaysia, tidak menggunakan mata uang US dollar, tapi menggunakan local currency, misalnya Indonesia dengan ringgit, Indonesia dengan baht. Karena dengan penggunaan transaksi yang dengan currency lokal tersebut, maka transaksi akan dilakukan dengan lebih efisien karena tidak terkena kurs jual dan beli. Dengan demikian, transaksi lebih efisien tersebut akan diharapkan akan meningkatkan perdagangan antara negara-negara di ASEAN. Peningkatan perdagangan di negara-negara ASEAN tersebut diharapkan mampu untuk menumbuh kembangkan atau membantu negara-negara ASEAN untuk kembali tumbuh dengan lebih cepat. Kemudian di pilar kedua yaitu pilar digitalisasi. Ini juga kita berupaya mengangkat di negara-negara ASEAN, itu bagaimana kita mengkoneksikan
penggunaan digitalisasi pembayaran. Misalnya bagaimana QR yang Indonesia punya itu dapat terkoneksi dengan QR yang ada di negara ASEAN, misalnya di Thailand, which is kita sudah ada kerjasamanya, udah bisa ditransaksikan. Misalnya turis dari Thailand datang ke Bali, dia sudah bisa menggunakan QR dari Thailand tersebut untuk transaksi di Bali. Nah, ini yang akan kita coba kembangkan, bukan saja di Thailand, tetapi dengan Malaysia dan 10 negara seluruh ASEAN. Demikian tadi, kalau tadi transaksi pembayarannya itu bisa berjalan dengan baik, maka kembali lagi, itu akan meningkatkan transaksi ekonomi dan kemudian akan meningkatkan pertumbuhan, dan itu bagus bagi perekonomian, pertumbuhan ekonomi di kawasan. Selain itu adalah di dalam tema digitalisasi adalah bagaimana kita menggunakan digitalisasi tersebut untuk pertumbuhan yang inklusif. Bagaimana kita mendorong produktivitas UMKM, youth, dan kemudian pemuda, wanita, itu dapat menggunakan meningkatkan produktivitasnya dengan menggunakan digitalisasi. Jadi bagaimana kita menggunakan digital financial inclusion dan literasi itu menjadi penting juga untuk dikembangkan di kawasan ASEAN. Begitu juga kita nanti bagaimana mendiskusikan bagaimana pengaturan dan pengawasan aset kripto yang saat ini berkembang. Kemudian yang ketiga adalah di bidang sustainability, bagaimana kita mendiskusikan kebijakan bank sentral yang kemudian yang berwawasan lingkungan, bagaimana menggunakan makroprudensial dan juga bagaimana dalam pengelolaan cadangan devisa yang berbasis hijau. Itu tiga agenda yang kami angkat di finance track di keketuaan ASEAN. Itu nantinya yang nanti coba kita usung di dalam keketuaan ASEAN di 2023 tadi di ASEAN, dan itu akan kita sounding kepada dalam pertemuan di keketuaan ASEAN di hari Selasa besok. Ini sebenarnya kalau ngelihat poin 3 tadi agak mirip ya Pak dengan poin yang juga diusung oleh G20. Pemulihan digital juga ada. Nah, kita kembali ke FMCBG ini yang sebagai rangkaian dari G20. Apa Pak pentingnya hasil dari pertemuan keempat ini dalam mendorong pemulihan ekonomi nggak hanya dunia sebenarnya tapi juga Indonesia? Jadi tadi kalau kita lihat poinnya adalah yang salah satu contohnya saja. Jadi beberapa hasil yang di dalam G20 tersebut bisa juga kita aplikasikan ke dalam ASEAN dalam bentuk kawasan. Jadi itu salah satu manfaat bahwa FMCBG ini menjadi krusial untuk dapat membantu negara-negara kawasan untuk pulih kembali dengan lebih merata dan lebih cepat. Kemudian kalau dampaknya bagi Indonesia seperti apa? Tentunya pertanyaannya seperti itu. Paling tidak kalau kami melihat pertama adalah bagaimana Indonesia, kepercayaan masyarakat internasional kepada Indonesia ini sangat tinggi. Nah, ini terbukti memang G20 ini berhasil melahirkan beberapa kesepakatan dan hasil-hasil konkret yang membantu perekonomian dunia untuk menjadi recover together dan recover stronger. Nah, ini bukan saja masalah chairmanship atau presidensi Indonesia di dalam jalur keuangan, tetapi ini masalah leadership juga. Jadi chairmanship is the one, tetapi juga leadership Indonesia mampu mengelola diskusi-diskusi yang ada di G20 di tengah perdebatan, di tengah gejolak geopolitik, di tengah tantangan yang tidak mudah, mampu menghasilkan hasil-hasil yang konkret dan kesepakatan-kesepakatan konkret. Itu menurut saya suatu prestasi yang luar biasa. Sehingga tadi bagi Indonesia, peningkatan kepercayaan internasional kepada Indonesia menjadi kuat. Kedua adalah bagi Indonesia, tentu saja perhatian pelaku ekonomi dan keuangan itu sangat tertuju pada Indonesia saat ini sebagai presidensi G20. Dan ini terakhir di pertemuan keempat di Washington ini menjadi kunci, karena ini akan yang menutup pertemuan-pertemuan yang pertama, kedua, dan ketiga akan ditutup terakhir di pertemuan keempat ini. Jadi hasil-hasil yang dihasilkan oleh pertemuan keempat ini akan menjadi perhatian dari pelaku ekonomi dan keuangan. Dan kalau ini berhasil dengan baik, maka pelaku ekonomi dan keuangan itu akan melirik Indonesia untuk dapat bekerja sama dengan Indonesia, berinvestasi di Indonesia, dan akan memulihkan perekonomian Indonesia tumbuh dengan lebih cepat dan lebih baik. Dan yang ketiga adalah tidak saja tadi dari segi kredibilitas, kemudian investasi yang masuk, kemudian yang ketiga adalah pentingnya FMCBG ini, keketuaan presidensi G20 ini bagi usaha kecil menengah dan kemudian untuk juga perekonomian Indonesia. Kita melihat dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu ada yang dilaksanakan di Jakarta dan di Bali. Nah, kemarin di Bali itu berapa banyak peserta yang ada
dari G20 itu masuk ke Bali dan itu menggerakkan perekonomian di Indonesia dan Bali. Kemudian selama kita melakukan acara-acara ini seperti yang kami sampaikan di awal, itu selalu kami mengajak UMKM, selalu kami mengajak pengusaha-usaha kecil itu untuk ikut dan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan G20. Apa manfaatnya adalah UMKM ini, usaha-usaha kecil ini dapat tadi merasakan manfaat dari G20 itu tersebut. Nah ini Bapak Skalis, jadi ada 3 tadi kepercayaan internasional. Kita berharap pelaku ekonomi dan keuangan bisa masuk ke Indonesia untuk berinvestasi ke Indonesia, dan tidak saja di level makro, tetapi di level mikro, UMKM, kemudian peningkatan pariwisata, dan pengenalan budaya Indonesia oleh pelaku-pelaku asing dan delegasi asing itu menjadi semakin meningkat. Demikian. Oke, tadi sudah dijabarkan sebenarnya target-target ataupun keinginan dan harapan dari acara ini. Tapi boleh terakhir Pak Rudi secara singkat, kalau BI sendiri ada targetnya nggak sih Pak dalam penyelenggaraan rangkaian kegiatan ini? Ya, kalau kita dari Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan tentunya kami di Finance Track, kita berharap bahwa pertemuan keempat ini berhasil menghasilkan hasil-hasil yang konkret untuk membantu dunia untuk menjadi recover together dan recover stronger. Dan ini kemudian kita berharap juga bahwa semangat multilateralism itu, semangat kerjasama itu tetap ditumbuhkan. Jadi itu yang saya bilang sangat penting bagi keketuaan Indonesia ini. Karena tadi dengan keketuaan Indonesia ini kita melihat bahwa G20 itu tetap G20. Jadi dan menghasilkan kesepakatan dan hasil-hasil konkret. Karena meskipun ada pendapat bahwa bisa menjadi G19, bisa menjadi G13, tetapi saat ini itu tetap G20 dan itu memerlukan leadership dari Indonesia. Diharapkan dengan leadership Indonesia tersebut, maka hasil-hasil yang konkret itu bisa terjadi dan kemudian tema besar dari G20 Presidensi Indonesia, Recover Together, Recover Stronger, itu bisa terjadi. Demikian, Mbak. Oke, harapannya tentunya semua yang sudah diatur dan sudah dibuat sedemikian rupa bisa berjalan lancar di tanggal 12-13 nanti. Pak Rudi, semoga lancar acaranya dan bisa membawa hasil yang baik, terutama juga untuk perekonomian Indonesia. Terima kasih Pak Rudi sudah bergabung di Kompas Bisnis hari ini. Sehat selalu, Pak.